بل أنتم قوم تجهلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Sadaqallahul azim. Saudaraku semuanya, berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keberuntungan yang luar biasa karena kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesehatan itu bisa digunakan untuk berbuat. Ya, al-hayatu mabniyatun 'ala as-sihhati wal afiyah, bahwa hidup ini dan kehidupan ini dibangun dan berjalan atas kesehatan. Kalau tidak sehat maka tidak bisa berjalan, dan pikiran pun akan menjadi gusar terus, bingung terus, dan seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk berbuat dan untuk beraktivitas. As-sihhatu wal afiyah tasna'ani al-manfa'ah, bahwa kesehatan ini akan menghadirkan kemanfaatan dan kegunaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu juz yang ke-19 tadi diawali jadi dari surat Al-Furqan, ya kan? Ya, surat Al-Furqan ayat yang ke-21 ya, dan sampai surat An-Naml. Ada surat Al-Furqan, ada surat Asy-Syu'ara, ada surah An-Naml ya, surat semut, surat penyair, dan surat Al-Furqan. Ada dua kali ayat sajdah, ya kan, sujud tilawah, satu di surat Al-Furqan dan kemudian ada di surat An-Naml ya, surat sujudnya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam ya. Ya, ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Setelah kesehatan jasmani dan rohani adalah karunia bertajawul fikri, ya kan, bertajawul fikri, yaitu berkelana dan berjalan secara pemahaman, secara pemikiran ya. Ya, bahwa kita berjalan secara pemikiran, secara pemahaman, secara berjalan secara ini, dan berkelana indah sekali dengan kesehatannya. Berkelana dengan Al-Quran. Coba dari awal misalnya surat Al-Furqan saja kita mengikuti banyak kasus, jadi kasus orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Jadi awal surat Al-Furqan itu tentang awal juz 19 itu adalah tentang waqala alladziina laa yarjuuna liqaa'ana wa radu bil waqala alladziina laa yarjuuna liqaa'ana laulaa unzila 'alaina al-malaa'ikatu aw nara rabbana. Jadi orang-orang yang cengkreh, ya kan, kalau bahasa ininya di muka bumi. Jadi mintalah supaya diturunkan malaikat, mintalah supaya ini dan itu. Sebetulnya sifatnya cuman sombong dan takabur, cengkreh. Wa qala alladziina laa yarjuuna liqaa'ana laulaa unzila 'alaina al-malaa'ikatu aw nara rabbana. Coba kalau kami bisa melihat Tuhan atau diturunkanlah malaikat misalnya, ya kan, begitu. Itu jadi logika-logika orang sombong, orang nakal. Nah, jadi ini namanya berkelana. Kita dipertemukan dan di dalam kehidupan kita juga menjumpai orang-orang yang seperti itu, orang cengkreh, orang nakal. Iya. Dan luar biasa di ayat yang ke-31 atau 32, lihat aja, waqala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah, di surat Al-Furqan, ya kan, surat yang ke-25 di awal juz 19 yang kita baca, ayat yang paling bawah, halaman pertama atau lembaran pertama. Maka orang-orang kafir, terjemahkan apa adanya aja supaya tidak kita merubah-rubah dulu, ya kan, meskipun kadang mengatakan kafir itu di zaman sekarang ini dimusuhin banyak orang, padahal terjemahannya masih begitu, dan mereka berusaha untuk menerjemahkan selain itu tapi nggak dapat bahasa.
Wa qala alladziina kafaru, dan berkata orang-orang yang kafir, yaitu sudah menjadi begitu. Wa qala alladziina kafaru, berkata orang-orang yang tidak beriman, monggo aja terserah, tapi intinya adalah kafir, ya kan begitu kan. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Ya. Nah, jadi seperti itu, maka kenikmatan Allah Subhanahu wa taala adalah kita diberikan kehidupan, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan kemudian setiap hari kita bisa berkelana dengan pikiran kita, dengan keilmuan kita di dalam Al-Quran, dan kita dikenalkan banyak kasus oleh Allah setiap hari. Ya, kayak begini, kalau kita membaca juz 19, kasus apa aja ada di situ. Kasus Rasulullah mengadu kepada Allah bahwa umatnya dan hamba Allah sudah pada meninggalkan Al-Quran. Coba lihat di ayat yang ke-30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Benar enggak itu? Ya, surat Al-Furqan ayat yang keberapa itu? 30 apa 29? Rasul berkata kepada Allah, ya Allah, ternyata orang-orang ini sudah menterkankan Al-Quran. Nah, yang penting, jadi kalau ada Quran diinjek-injek orang, ada orang di Quran diganti oleh orang, ya bukan salah orang yang injek-injek lah. Wong kamunya cuman nggak mau menjaga Quran. Ya, kata Rasul, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, mengadu kepada Allah, sungguhnya kaumku telah mengacuhkan Al-Qur'anul Karim, atau sesuatu yang diacuhkan, ya, diterlantarkan gitu. Maka kalau Quran itu mengalir di mulut, Quran itu mengalir di pikiran, Quran itu mengalir di perilaku, Quran itu mengalir di institusi, yang nggak akan diterlantarkan orang. Karena kalau belajar Quran itu kan belajar permulutan, membuka tahfidz Quran itu kan permulutan. Bagaimana supaya menjadi paham, bagaimana supaya menjadi perilaku, bagaimana supaya pada sukses dan punya institusi, itu kan masih panjang banget. Dan kita siapkan bagaimana bayi-bayi yang ada di kandungan itu lahir sudah hafal Quran, itu kan harus disiapkan. Bagaimana balita-balita itu, ini orang nyekolahkan anak di Quran aja nawarnya bukan main, ya kan, mintanya gratis, ya kan. Jadi luar biasa, mencetak makhluk hidup yang luar biasa, tidak akan ada tandingannya. Tapi kamunya pengennya gratis. Barang gratis itu barang murah sebetulnya, ya. Ya, tapi meskipun demikian, karena memang kita mencintai Allah, mencintai Al-Quran, terus apa saja diusahakan dan diikhtiarkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, inilah kenikmatan setelah sehat walafiat itu adalah kita diperkenalkan oleh Allah, diperjalankan pikiran kita oleh Allah ketika murojaah Quran, simaan Al-Quran. Makanya kenapa Al-Quran itu menjadi mulia? Karena bukan masalah lafal saja. Lafalnya jelas mulia, makanya setiap satu huruf dikasih 10 kebaikan oleh Allah. Tapi kalau lebih tahu artinya, jauh lebih dahsyat dari sekedar lafalnya tadi. Coba satu halaman, di halaman pertama, wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana laula unzila 'alaihim. Itu banyak kasus di situ, sampai Rasulullah mengadu, kemudian orang-orang kafir protes kepada Allah, kenapa Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur, kenapa enggak seperti yang dulu-dulu diturunkan sekali. Luar biasa. Dan nanti wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan setiap apa yang ada di dalam Al-Quran itu akan ditandingi, akan dicarikan tandingannya, tapi tetap tidak akan mampu. Itu sudah nanti kalau misalnya ada orang yang mau memalsukan Al-Quran, itu sebenarnya di Quran sudah disampaikan berulang kali, sudah dari dulu, ya kan. Misalnya yang tadi ayat-ayat dari surat Al-Isra, ya kan, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal qur'ani, ya kan. Ya, itu apa namanya, di surat Al-Isra ayat yang ke-88, silakan dicek di sana. Nanti juga surat Hud, surat yang ke-11, ya kan, ayat yang ke-13, lalu surat Al-Baqarah ayat 23, 24. Maka itu semuanya sudah ada semuanya. Jadi bukan sekarang-sekarang aja orang yang ingin memalsukan lafal Quran, orang yang ingin memalsukan isi Quran,
Tapi hanya orang yang hafal dan menjaga Quran lah yang akan menyelamatkan Al-Quran itu. Fahfadz fakullu hafidhin imamu. Iya. Jadi maka hafallah, setiap orang yang hafal itu menjadi imam ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya kita mengecek dalam sejarah di zaman Rasul, jadi bahwa ada orang yang namanya Musailamah Al-Kadzab ya kan. Itu meninggal tahun 632 Masehi dari suku Yamamah ya kan, luar biasa. Jadi dia ini adalah orang yang juga sudah orang pertama kali yang ingin memusuhi Al-Quran, menandingi dia, mengatakan menjadi nabi. Dan semalam saya ketemu Jibril, lalu kemudian tanya kepada orang, Muhammad dapat wahyu apa? Ketika Muhammad dapat wahyu begini, maka dia juga bilang semalam juga saya dapat wahyu. Jadi nggak usah kaget kalau sekarang ada orang mau memalsukan Al-Quran, dulu aja sudah ada ya kan. Yang jadi masalah adalah jangan cuman men-forward bahwa sekarang ada Quran palsu. Hafalkan tuh Quran, pahami itu Quran, alirkan Al-Quran itu di dalam darah kamu, di dalam pikiran kamu, di dalam tubuh kamu, maka tidak akan ada manfaatnya seluruh percetakan yang mencetak itu semuanya. Nah begitu, itu caranya kawan ya kan. Maka itu perut-perut yang buncit hamil itu coba diperbanyak untuk mendengarkan jadi Al-Quranul Karim supaya mempunyai ghidha'u al-wahyi, jadi mempunyai asupan wahyu di dalam jadi tubuhnya, di dalam yang mengalir ya kan. Itu kemudian ketika lahir juga seperti itu. Kemudian ya dan saya kira waktu kita kalau tidak dipakai untuk kebaikan pasti juga kepakai untuk keburukan juga. Maka pakailah waktu dan tenaga ini jadi untuk kebaikan supaya tidak kepakai untuk yang lainnya. Illam takun bina fatakun bi ghairina. Kalau kamu tidak bisa berjalan bersamaku, maka kamu pasti akan berjalan dengan yang lainnya, ya kan? Nah, jadi seperti itu, pastikan Anda berjalan bersama Allah. Pastikan Anda berjalan bersama Rasulullah. Pastikan Anda berjalan bersama Al-Quranul Karim. Karena kalau tidak, maka Anda pasti akan berjalan dengan yang lainnya. Ya. Nah jadi saya kira itu nikmat kesehatan yang paling mulia. Dan kita doakan tentu orang-orang yang sakit di antara kekasih, para yang orang kita cintai, bangsa Indonesia, para pimpinan yang terpapar jadi corona ya. Dan jangan pura-pura terpapar untuk mendapatkan duit perawatan, jangan begitu ya kan. Kan itu bahaya sekali. Ini virus ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermain-main untuk bisnis, untuk mendapatkan jatah, itu semuanya itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa jemaah dimuliakan Allah. Meskipun dunia ini panggung sandiwara, ternyata jadi orang apapun disandiwarakan, nyawa disandiwarakan, semuanya disandiwarakan. Maka luar biasa yang seperti ini ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sehat aja belum tentu bisa menghadirkan manfaat. Bagaimana kita maunya adalah sehat dan bisa menghadirkan manfaat untuk kehidupan ini. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak menghadirkan manfaat kepada orang lain, bukan membisniskan orang lain, bukan. Jadi orang yang bisa menghadirkan manfaat kepada kehidupan ini. Orang lain bisa tersenyum, orang lain bisa senang, orang lain bisa bahagia. Itulah kehidupan yang jadi diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan memberdaya orang lain, bukan menjelomprongkan ya kan. Al-muslimu ahul muslim, akhul muslim, la yuslimuhu wa la yudhlimuhu. Orang itu adalah dengan yang lainnya saudara. Jangan jadi menjerumuskan supaya dia sengsara dan kamu senang dengan kesengsaraan orang lain. Nah ini saudaraku, itu di surat Al-Furqan, dan ada ayat sajdah ya kan, di surat Al-Furqan, la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim ya kan. Di ayat sajdah yang ada di surat Al-Furqan ya kan, alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati yang sebelum wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna
Ya, itu ada ayat sajdah dan disunatkan untuk sujud sebagai kepatuhan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa rabbul arsyil azim ya. Kemudian sifat ibadur rahman yang menutup surat Al-Furqan. Ini kan ketika orang baca Quran kan melewatin itu. Artinya berkelana pemahaman, ucapan, pikiran. Dan ketika orang itu ngelewatin restoran, maka setidaknya ada restoran, mandek apa enggak, berhenti apa enggak, kan begitu. Kita itu berkelana melewatin restoran, melewatin pengalaman, melewatin cerita Sulaiman, melewatin cerita ini, semuanya setidaknya adalah hadir di dalam benak kita dan di pikiran kita. Maka orang yang banyak berjalan fasiru, itu dia akan tambah ilmunya, tambah pengalamannya, dan setidaknya jadi dia adalah akan menjadi pelaku-pelaku kebaikan karena dia ketemu ayat Allah, ketemu kisahnya ini, ketemu kisahnya ini, ketemu kisahnya ini. Langsung masuk di surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara sangatlah indah sekali, diawali dengan Tasim Mim, ya kan, tilka ayatul kitabil mubin la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu, dari awal sampai akhir kemuliaan Al-Quran dengan syumuliahnya, dengan komprehensifnya, kandungan sejarahnya. Baru ayat 9, ya kan, langsung wa idz nada rabbuka Musa an itil qaumadh zalimina qauma fir'aun ala yattaqun. Dari ayat ini sampai akhir itu adalah kisahnya Nabiullah Musa, kisahnya Nabiullah Ibrahim, kisahnya Nabiullah Nuh alaihissalam, kisahnya Nabiullah Hud alaihissalam, kisahnya Nabiullah Saleh, kisahnya Nabiullah Lut alaihissalam, lalu kisahnya Nabiullah Syu'aib, kembali lagi bersama Musa alaihissalam sedikit, lalu kisahnya Rasulullah Muhammad, kisah Al-Quranul Karim yang tadi 192, coba silahkan lari surat Asy-Syu'ara 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin. Ini subhanallahil azim. Kalau melihat satu surat saja dimulai dari yang sifatnya inti, yaitu Allah, lalu Quran, lalu kisah, lalu kembali lagi kepada Quran, lalu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara Al-Quran untuk mendeskripsikan kehidupan. Pasti Allah, Quran, kemudian kisah yang terjadi keseharian ini, lalu kembali lagi kepada Quran, lalu Rasulullah SAW. Itu mayoritas kisah Al-Quran seperti itu. Subhanallahil azim. Maka kehidupan juga akan mengalami siklus yang sama. Lahir, gede, terus ngelumbruk namanya. Ngelumbruk itu lemah, lemes, dan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan itu seperti itu, nggak jauh beda. Maka semua orang pasti akan berusaha menyebut nama Allah. Pasti. Tidak mungkin tidak. Khususnya di saat sudah sakit-sakitan. Khususnya sudah di saat dia diperlihatkan sebagian alam gaib oleh Allah, maka dia pasti akan berusaha jadi untuk menyebut nama Allah. Tapi dia akan menjadi kesulitan karena di tengah-tengahnya suka nakal, ya kan? Nakal. Jadi manusia ini di tengah-tengahnya ini. Kalau di awalnya pasti ke Allah. Lahir pasti pada disolawatin, pasti di bubur abang, bubur putihin, ya kan? Pasti semuanya tanpa terkecuali dengan sesuai dengan tradisinya. Tapi ketika di tengah-tengah ini suka pada nakal, ngoyoworo. Nah nanti kalau sudah mulai sakit-sakitan, nah itu pada berusaha ke Allah lagi, mencari nama Allah. Kalau masih percaya kepada guru dan ustadz, pada datang ke guru ustadz. Kalau sudah nggak percaya, ya dia tetap berusaha untuk berdoa. Dan kalau sudah kepepet, ya tentu akan ke Allah. Jadi yang jadi masalah itu tengahnya ini loh. Di saat sehat, di saat lagi pada menyusun jadi program, di saat lagi pada membuat bisnis, itu suka nakal manusia ini. Suka nakal, padahal di awalnya di bubur abang, bubur putih, dikenalkan Allah, nanti di akhir mau tidak mau pasti akan ke Allah. Yang menjadi sulit adalah tengahnya ini. Makanya ketika tengahnya ini mendominasi, maka akhirnya pun dia sulit akan menyebut nama Allah. Tapi ketika tengahnya ini bagus,
maka dia pun akan indah bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dari awalnya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap yang hadir itu hadir dalam keadaan fitrah. Maka kelolalah ini di tengah-tengah ini, toh kamu juga nggak akan pinter-pinter amat dan nggak akan kaya-kaya amat. Sepinter-pinter orang juga tetap aja masih ada bodohnya. Sekaya-kaya orang tetap aja masih butuh. Semakin kaya semakin gerangsang. Semakin kaya semakin proyek itu pengen ditanganin oleh dia semuanya. Namanya main proyek, ya kan? Nggak ada orang yang namanya ridho, itu nggak ada. Semuanya perutnya itu kalau belum diisi bara api neraka itu nggak akan ridho. Itu bukan omongan saya, itu omongan Al-Quran. Innama ta'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Dan kata baginda Rasulullah SAW, anak Adam itu akan gerangsang terus untuk mendapatkan apa yang diinginkan sampai mulutnya dijejelin tanah alias mati, ya kan? Jadi ini clear, omongan-omongan clear dan dijamin 100% benar, bukan 99%. Benarnya adalah 100%. Meskipun main proyek segitu besarnya, yang dimakan pun cuma sepiring. Kadang-kadang dipilihin sama dokternya, Bapak jangan makan yang ini ya, makanya yang ini aja. Kamu tidak akan bisa memakan apa yang kamu proyekin. Proyek masker namanya, ada proyek BLT ngadain, jadi itu dimainin proyek luar biasa, padahal yang dimakan pun juga cuman sedikit. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini indah sekali berkelana bersama Al-Qur'an, dan setiap hari kita diperkenalkan oleh Allah di mulut kita, di pikiran kita. Kita ketemu kisah-kisah yang sebanyak itu. Masya Allah, dan selalu hadir ya. Lalu masuk surat An-Naml, surat semut, surat diantara makhluk yang kecil, tapi ternyata diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan karena pelajarannya, semut itu bisa berbaris dengan baik, dan kamu kalau disuruh berbaris suka nggak mau, maunya adalah melenceng, ya kan? Semutnya berbaris, akhirnya ketahuan barisannya. Jadi Sulaiman alaihi salatu wassalam mau sidak, ya kan, ternyata semutnya lagi sedang berbaris. Maka pemimpin semut langsung mengatakan, ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum, ayo balik lagi, masuk ke leng kamu, lubang kamu, itu ada Sulaiman dan pasukannya, pada lewat nanti kamu diinjek-injek. Luar biasa, semut lebih pinter dari manusia di dalam mentadabburi alam ini. Manusia dengan seluruh perangkatnya tapi menjadi orang yang bebel dan tidak bisa. Semut bisa berbaris, kadang ngambil semangka digotong bareng-bareng dan bisa. Manusia tidak bisa. Jadi luar biasa. Dan kemudian Sulaiman alaihi salatu wassalam diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mukjizatnya meliputi itu. Akhirnya dia berhenti mendadak, dan tidak semua ilmu bisa diketahui juga dengan yang lainnya. Maka barisan yang ada di belakangnya pada bingung, kenapa sih berhentinya lama banget? Lagi ngapain Nabiullah Sulaiman? Nah kan begitu. Makanya ilmu itu tidak sama, makanya ngaji supaya ilmunya agak miripan, ya kan? Ya gitu. Kalau kamu udah ngaji ya tidak bisa. Apalagi kemudian ilmu cekak untuk menghukumi ilmu yang lebih tinggi, jadi ribet, jadinya repot karena nggak nyambung. Makanya begitu selesai tuntas dari barisan pertama sampai akhir sudah masuk ke leangnya, Nabiullah Sulaiman mengumumkan, kami berhenti karena menunggu semut-semut yang sedang berbaris dan masuk liangnya sampai akhir. Oh gitu katanya. Itu ngaji juga, makanya ngaji itu adalah proses untuk penyeimbangan, proses untuk tahu, proses untuk menyatukan rasa. Nah begitu. Makanya kalau orang itu sering ketemu, sering ngaji, sering simaan, sering apa, maka pelan-pelan tidak usah dikomando pun rasanya menjadi sama, zauknya menjadi sama, cita rasanya menjadi sama. Tapi kalau orang itu tidak pernah ketemu meskipun saudara, maka kalau ada warisan dikit pada bertengkar karena nggak pernah ketemu. Rasanya nggak sama, cuman pernah lahir dari jalan yang satu, cuman itu doang. Akhirnya pada bertengkar, nah, gitu. Maka bangun komunikasi,
ya kan, tulis sesuatu WA apa supaya ada jadi ketersambungan perasaan, ketersambungan pikiran, ketersambungan ini semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Nabiullah Sulaiman mengumumkan itu dan akhirnya untuk masuk ke kisahnya penguasa dengan penguasa, yaitu Nabiullah Sulaiman dan Balqis. Orang hebat, namanya adu kekuatan, adu pikiran, adu rasa. Luar biasa. Yang sana juga hebat, diberikan kelebihan oleh Allah, cuman dia tidak mengenal Allah, dia menyembah matahari. Jadi orang menyembah matahari itu bukan sekarang-sekarang aja, dulu juga udah ada. Nah, gitu ya kan. Utiyat min kulli syai' wa la aswajadduha ya'buduna min dunillah ya'buduni lisyams. Mereka menyembah matahari. Dan sebelum itu di zaman Nabiullah Ibrahim juga Nabiullah Ibrahim sudah berdialog. Falamma apa namanya? Di surat Al-An'am ayat yang ke-74, 75, 76. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Maka ketika melihat matahari, maka mereka mengatakan itu Tuhanku, kan itu lebih gede. Sudah ada zaman Nabiullah Ibrahim sangat jauh sampai Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam berarti Balqis. Dan nanti juga sangat jauh ketika sekarang kemudian ada agama yang menyembah matahari, sudah pernah ada. Semuanya yang ada di dunia ini tidak ada hal yang baru, semuanya sudah pernah ada. Tinggal kita berkelana atau tidak. Kalau tidak berkelana, ya bengang-bengong. Masya Allah, Masya Allah, enggak, sudah ada. Orang menyembah berhala dari zaman Nabiullah Nuh sudah ada. Kan'an membuat berhala 5, sudah ada. Ya kan, kemudian Nabiullah Ibrahim lahir di puing-puing berhala. Ya kan, karena bapaknya ahli berhala. Ya kan, sudah ada semuanya. Jadi menyembah matahari sudah ada, menyembah bintang sudah ada, menyembah jin sudah ada, ya kan. Wa yauma yahsyurum jami'a thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin. Ini di lembaran terakhir surat Saba itu juga begitu. Jadi sudah ada semuanya, tinggal kamu berpengalaman atau enggak. Untuk mencetak orang yang berpengalaman harus berkelana bersama Al-Quranul Karim. Jadi silahkan cari tadi menyembah matahari, menyembah berhala, menyembah ini semuanya sudah ada dan semuanya sudah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Iya, subhanallahil azim. Maka akhirnya indah sekali adu rasa dan kedikdayaan. Makanya bagaimana Nabiullah Sulaiman membuat pengumuman sayembara singgasana. Siapa yang bisa menghadirkan singgasananya Balqis, maka akan mendapat hadiah besar. Yang ikut sayembara bukan yang kelihatan aja, ternyata jin ifrit juga ikut. Maka yang rakus masalah hadiah juga bukan manusia aja, jin juga rakus, ya kan begitu. Makanya luar biasa. Akhirnya qala ifritum minal jinni ana atika bi qabla an taquma min maqamik. Jin ini bilang, wahai Nabi, saya bisa menghadirkan dalam waktu sehari sebelum Nabi bangkit dari tempat duduk. Maka diobral lagi sama Nabiullah Sulaiman. Apakah ada yang lebih cepat? Ternyata qala alladzi indahu ilmun minal kitabi ana atika bi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala maka bisa menghadirkan dengan sak kedeping netro. Sak kedeping netro. Artinya apa? Sak kelibatan, apa namanya tuh? Itu yang mata berkedip itu betul. Ya, sebelum selesai berkedip lah. Ternyata sudah ada di situ. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Maka singgasana Ratu Balqis, penguasa Saba, sudah ada di situ dalam waktu yang sangat cepat sekali. Kok bisa? Ya bisa. Kalau memang Allah menghendaki ya bisa aja. Termasuk seluruh kejadian yang ada ini. Tapi memang kita harus dilengkan ke Allah.
harus yakin. Kalau kita pengen sesuatu yang hebat dan kita nggak mengeling kepada yang punya, ya nggak bisa. Nah, gitu. Kalau lah bisa pun namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la yash'urun. Bakal diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saudaraku, maka jadi begini, memang ketika menjadi penguasa pun juga harus bisa menjadikan kekuasaannya itu untuk ke Allah. Kayak Nabiullah Sulaiman tadi itu, kemudian apa? Jadi singgasananya hadir. Jenggereng, kaget. Langsung apa yang dilakukan Nabiullah Sulaiman? Ini insinyur yang luar biasa. Qala nakirulah. Coba dirubah sedikit. Saya akan tes sejauh mana kecerdasan si Balqis. Dirubah gitu dikit-dikit dengan model Bizantium, model Palestina, ya kan, yang awalnya model Sabah, nanti gitu. Begitu datang dia bengong lama, nggak mungkin. Masa tadi singgasana masih saya dudukin, masa ada di sini? Ditanya oleh Nabiullah Sulaiman, apakah seperti ini singgasana kamu? Iya, sepertinya ini singgasana saya. Itu sudah satu kekalahan, gitu Bung. Kekuatan itu untuk menundukkan orang lain juga dengan kekuatan, meskipun tidak harus perang. Nah gitu, kamu tidak punya kelebihan akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, atau punya kelebihan tapi tidak rasa punya kelebihan akhirnya menjadi diperbudak sama orang lain. Nah ini memang harus sadar yang seperti ini, luar biasa. Nah ini berkelana di dalam Al-Quran ada seperti itu. Maka nomor satu, harus mengalir di mulut, harus mengalir di pemahaman, harus mengalir di perilaku, dan harus mengalir di institusi. Di saat kita sudah berbicara tentang pemahaman Al-Quran, sudah tidak lagi kita bicara dengan menghafal Quran, itu sudah selesai. Menghafal Al-Quran harus sudah selesai. Halo para santri, harus sudah selesai. Jangan di saat kita membicarakan kandungan Al-Quran, wah ini gimana bunyiinnya ya, capek kitanya. Jadi Al-Quran itu adalah menyatu dengan omongan kita. Al-Quran itu adalah menyatu dengan pikiran kita. Al-Quran itu adalah menyatu dengan darah nadi kita. Al-Quran adalah menyatu dengan lembaga dan institusi kita. Itulah kata Rasul, bahwa ahli Al-Quran itu mengalir di tubuhnya cahaya kenabian. Ya gitu. Jadi meskipun di dalam tahapannya ada manfaat-manfaat, ada musabaqah hifdzil Quran, tidak ada masalah, itu bagus aja, karena itu bagian untuk mensyiarkan dan mendorong supaya Al-Qurannya lancar. Ada belajar latihan lagu dan nagom, enggak ada masalah karena itu indah. Tapi tidak pernah harus berhenti di situ. Kalau berhenti di situ ya tidak ada manfaatnya. Quran itu harus terus digulirkan terus, jadi sampai kepada jadi tingkatan-tingkatan berikutnya, mengalir di mulut, mengalir di pemahaman, mengalir di perilaku, dan mengalir jadi di institusi kita. Maka jadi ketika ini menjadi satu kesatuan yang terintegrasi, maka itu adalah sesuatu yang sangat indah sekali. Dan jadi setelah selesai kisah Nabiullah Sulaiman bersama Balqis, indah, dan ujungnya adalah dengan Al-Quran, dengan kekuatan bahwa semuanya menjadi muslim dan menjadi tunduk. Makanya kata Balqis dengan pengumumannya, wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin, dan aku berislam bersama Sulaiman kepada Allah. Jadi berdebat itu cuman proses. Makanya jangan senang berdebat, jangan senang mengatakan wah ilmunya dia lebih luas, nggak begitu. Itu cuman proses. Ujungnya adalah berapa banyak kamu bisa menyadarkan orang, berapa banyak kamu bisa mengislamkan orang. Meskipun bahasa ini agak ngeri juga. Jadi artinya orang itu menjadi sadar karena kamu, menjadi omongan kamu, perilaku kamu. Jadi orang itu menjadi sadar, bisa menentukan dan mencari pilihan yang begitu indah, dan dia sendiri yang memilihnya, bukan dipaksa dan bukan disuruh oleh kita. Jadi al-hayatu hiyal insaf, bahwa hidup pada hakikatnya adalah kesadaran, ya kan? Karena tidak ada paksaan, tapi kita menjadi penjembatan, ya kan? Ya kan? Jadi kita jalan kemana banyak yang mendapatkan nikmat, kita berada di mana banyak yang mendapatkan kebaikan, sebab perjalanan kamu, yaitulah wa ma arsalnaka
illa rahmatan lil alamin. Jadi setiap Anda ada di suatu tempat, maka banyak orang yang menjadi baik, banyak orang yang menjadi sadar, banyak orang yang mendapatkan kemuliaan karena pilihan mereka sendiri, karena kesadaran mereka sendiri, dan bukan karena paksaan kita. Gitu, saudaraku semuanya, insyaallah taala. Dan sedikit menyinggung tadi, ya kan, surat Al-Isra ayat 88, surat Hud ayat yang ke-13, dan surat Al-Baqarah ayat yang ke-23 dan 24. Ini zaman akhir, zaman dulu saja Al-Quran sudah dipalsukan oleh Musailamah Al-Kadzab, apalagi zaman akhir. Yang jadi masalah bukan masalah ada yang memalsukan atau tidak, tapi bagaimana kamu dengan Al-Quranul Karim. Tapi kalau bisa bersepakat dengan bahwa menjadikan Al-Quran mengalir seperti air, mengalir di mulutmu, mengalir di pemahaman dan pikiranmu, mengalir di perilakumu, dan mengalir di institusimu, maka upaya apapun untuk menyelewengkan Al-Quran maka tidak akan mendapatkan tempat di muka bumi ini. Akan tetapi ada pertanyaan, apakah akan berhenti ingin menyelewengkan Al-Quran? Jawabnya tidak. Pasti akan terus, jadi akan terjadi seperti itu. Saudaraku yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kembali kita terus mencintai kehidupan ini dalam rangka untuk menciptakan amal baik. Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'wun wa la'ib. Kalau di dalam akhir surat Al-Qasas, dunia ini adalah sendau guru, tapi kita akan mengatakan dunia saat ini adalah sangat berarti bagi kita. Ketika kita sehat dan kita bisa menciptakan kebaikan, maka dunia ini sangat berarti bagi kita. Dan bahkan kalau ada waktu, jadi bagi orang yang sakaratil maut, lalu ada waktu, jadi barang 1 jam, lalu bisa menandatanganin wakaf, kemudian bisa mengatakan ini amal jariah, itu sangat berarti buat dia. Maka kehidupan saat ini adalah kehidupan yang sangat berarti, sangat menentukan bagi kita semuanya untuk berbuat amal baik, berbuat kebaikan, bukan untuk orang lain. Yang inti setiap kebaikan yang kita perbuat adalah untuk mengisi buku kita sendiri, catatan amal kita sendiri, dan kita akan bahagia ketika melihat lembaran-lembaran buku kita itu isinya bagus-bagus semuanya. Kalau ada yang menikmati, itu adalah bagian dari jadi manfaat amal baik, dan tidak usah merasa, tidak usah diungkit-ungkit, karena dengan merasa, dengan mengungkit-ungkit akan menjadi hilang amal baik itu. Tapi niatinlah dengan baik bahwa ya Allah, jadikanlah jadi hari-hari ini dan kehidupan ini kehidupan yang terbaik buat kami untuk menciptakan amal-amal baik, untuk menciptakan kesuksesan, untuk menciptakan jadi generasi yang baik, dan itu akan tercatat di buku catatan amal kita masing-masing. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita doakan semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, seluruh keluarga kita, warga kita, Al-Hayah cabang dan relasi mitra, kolega, ya kan, seluruh majelis taklim masjid yang terjangkau, dan seluruh keluarga besar medsos dan turunannya, maka insya Allah diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Dalamnya ada para kolega-kolega penting, muhsinin, muhsinat, waqifin, waqifat, ya kan, semuanya masuk di sini, dan tentu bangsa Indonesia yang kami cintai dan para pemimpin kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan menuju kepada kehidupan yang baik, kehidupan yang insaf, kehidupan yang menciptakan kebaikan tapi diridhoi oleh Allah, bukan hanya kebaikan manusiawi saja yang belum tentu benar. Luar biasa, dan kemudian diselamatkan dari segala macam fitnah, cobaan semuanya, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesuksesan, dikabulkan doa, ya kan, dicukupi kebutuhannya, rezekinya, masya Allah, tiada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala meskipun kondisinya adalah sulit.
sesuai dengan janjimu ya Allah. Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada makhluk binatang melata hidup di alam ini kecuali setelah Engkau cukupi ya kecukupannya ya Allah. Cukupilah kami semuanya ini dan kehidupan ini dan bangsa Indonesia, dan tidak masuk kepada resesi ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Turunkanlah berkah kepada kami para orang-orang yang khusus ada di Facebook, ada di Japri, insyaallah mudah-mudahan diberikan kesembuhan suaminya, istrinya, putrinya insyaallah taala yang dalam kesulitan dan juga penyakitnya, rasa sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara besar kita dengan kuat memohon kepada Allah, ya Allah hilangkanlah wabah ini dari kami, dari bangsa Indonesia, dari kolega kami, keluarga kami semuanya, amin ya rabbal alamin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulana arhamar rahimin. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudaraku semuanya, dan kita hari ini insyaallah hari yang baik dan terbaik buat kita untuk berbuat kebaikan. Allah selalu membersamai Anda semuanya dan keluarga semuanya, dijaga dengan baik, diarahkan dengan baik. Wallahu ma'akum aina ma kuntum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.